Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 dengan saya Ibu Fairuz Tamamah. Kali ini kita akan belajar tentang cerminan dan nilai mulia Al-Asmaul Husna. Anak-anak, kompetensi dasar kita kali ini adalah yang pertama menganalisis makna dan upaya meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang makna dan upaya meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melaksanakan proses mengamati, menanya, menalar, dan mengkomunikasikan, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna Al-Asmaul Husna, Al-Afu, dan Ar-Razzaq dengan benar. Kedua, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai positif Al-Asmaul Husna, Al-Afu, dan Ar-Razzaq dengan benar. Siswa dapat menerapkan nilai-nilai positif Al-Asmaul Husna, Al-Afu, dan Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Siswa dapat melafalkan dan menghafal Al-Asmaul Husna, Al-Afu, dan Ar-Razzaq dengan baik. Kita beranjak pada pembahasan tentang Al-Asmaul Husna hari ini. Kita perlu mengingat pelajaran pada kelas 10, yaitu tentang pengertian Al-Asmaul Husna. Bahwasanya Al-Asmaul Husna merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Al-Asma berarti nama-nama, merupakan jamak taksir dari kata ismun, berarti nama, dan Al-Husna berarti paling baik, merupakan wazan mubalaghah dari kata husnun, berarti baik. Dengan demikian, pengertian Al-Asmaul Husna adalah nama-nama yang paling baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenalkan melalui ayat qauliyahnya. Al-Asmaul Husna yang akan kita bahas pertama kali ini adalah Al-Afu, Maha Pemaaf. Pertama, pengertian Al-Afu. Nama Al-Afu merupakan nama ke-17 dari 99 Al-Asmaul Husna. Kata Al-Afu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf Ain, Fa, dan Waw. Maknanya yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata Afu, yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah. Dalam artian memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumully syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim.
Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Surat Ali Imran ayat 155. Dalam Al-Quran, kata afu ditemukan ada 35 kali dengan berbagai bentuk dan makna. Dan kata afu ditemukan 3 kali yang merujuk kepada Allah. Teladan dari nama baik Al-Afu. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah selama kita mau bertaubat. Melakukan taubat adalah menyadari kesalahan hamba, meminta ampun atas kesalahan tersebut, dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan serupa kembali. Kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan menutup aib orang lain. Untuk meneladani kata al-afwu, maka kita harus menjadi seorang pemaaf dan berusaha menutup aib orang lain. Al-Asma'ul Husna yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Pengertian dari Ar-Razzaq adalah nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari akar kata Ra, Zai, dan Qaf, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan hal-hal lain. Imam Al-Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menggunakan akar kata razaqah banyak ditemukan. Akan tetapi, ayat yang mengandung kata Ar-Razzaq hanya ditemukan pada surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang kokoh.
Kedua, teladan dari sifat Ar-Razzaq. Sebagai makhluk Allah, kita harus meyakini bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menjamin rezeki makhluk-makhluknya. Tidak ada makhluknya yang dibiarkan terlunta-lunta kecuali karena perbuatan pengerusakan dari makhluknya sendiri. Dengan jaminan rezeki yang Allah berikan, kita harus senantiasa berdoa kepadanya untuk diberikan petunjuk atas letak rezekinya dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Allah menjamin rezeki makhluknya dengan menjadikan bumi ini sebagai bagian dari rezekinya. Allah menjadikan bumi ini kaya akan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus jeli melihat peluang rezeki dalam bumi yang kaya ini. Agar jeli melihat peluang ini, kita harus melewati 3 syarat, yaitu: pertama, berusaha dengan maksimal dengan cara yang baik. Kedua, yakin bahwa keberhasilan akan diraih dengan usaha maksimal. Ketiga, memasrahkan diri atas hasil apapun yang didapatkan. Kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Sebagian dari cerminan nilai Ar-Razzaq dalam kehidupan di dunia ialah dengan senang hati membagikan rezeki dari Allah kepada setiap makhluknya. Sikap membagikan rezeki kepada setiap makhluk Allah merupakan wujud dari perantara sampainya rezeki Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Sikap membagikan rezeki merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sikap ini diaktualisasikan, maka silaturahmi dengan sesama akan semakin erat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika sikap ini ditinggalkan, maka sifat individual akan semakin marak dan sifat peduli terhadap orang lain akan menurun. Dalam membagikan rezeki, kita tidak diperkenankan untuk menyertainya dengan perbuatan maupun perkataan yang menyakiti hati. Perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati akan melemahkan silaturahmi. Lebih baik berbuat dan berkata baik daripada membagikan rezeki dengan perbuatan dan perkataan yang buruk. Demikianlah pembahasan Asmaul Husna kali ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.